Manusia, naam, jahul, sangat suka sekali berbuat kebodohan. Siapa yang memberitahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul wahidul qahar. Allah yang kasih tahu, pencipta kita yang kasih tahu kita ini suka sekali berbuat zalim, suka sekali berbuat kebodohan. Maka untuk mengobati kezaliman dan kebodohan ini, apa kata Nabi Nuh? Istaghfiru rabbakum, minta ampunan. Agar apa? Kebodohan hilang, kejahilan hilang, kezaliman hilang, plus Allah tambahkan bonus berupa apa? Harta plus anak. Mau harta banyak, mau anak banyak, istighfar. Ada suatu cerita ya, di Jazirah Saudi sana ya, seorang yang sehari ya, dia cerita ke temannya, ya akhi, ya wahai saudaraku, kamu tahu fulan dia sehari istighfar berapa? Ya kira-kira 100-200, enggak, tapi 30.000 kali. Subhanallah. Ya, jadi setiap dia ada kesempatan istighfar. Apa yang kau dapatkan dari ini wahai fulan? Ya, lalu ia katakan, ya, setiap kali aku mengangkat tanganku untuk hajatku, enggak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dikasih. Ini salah satu kelebihan orang yang mustaghfirin, mereka yang selalu beristighfar. Nabi Muhammad SAW, ya, beliau orang yang paling senang dengan istighfar. Bahkan setiap sebelum waktu subuh, ya, setelah tahajud, ya, setelah melaksanakan sholat witirnya yang 11 rakaat 4-4, kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimana sifat sholat malamnya Nabi SAW di bulan Ramadan? Lalu Aisyah menjawab, ya, Rasulullah SAW tidak pernah membedakan sholat di antara hari-hari biasa dan bulan Ramadannya. 4 rakaat jangan ditanya panjang dan baiknya, 4 rakaat jangan ditanya panjang dan baiknya, 3 rakaat jangan ditanya panjang dan baiknya. Witirnya saja 11 rakaat. Setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW setelah sholat malam beliau membaringkan badannya miring ke kanan, tapi tidak tidur terlelap, tidak, ya, hanya tidur ayam saja. Setelah itu yang beliau lakukan istighfar sampai waktu fajar. Nah, wal mustaghfirina bil ashar. Ya, beliau mengamalkan apa yang Allah firmankan, wal mustaghfirina bil ashar, mereka yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Syahidallah, Allah yang menjadi saksi langsung, ya, wal malaika, dan para malaikatnya untuk mereka yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Ya, maka perbanyaklah istighfar. Kita ambil di sini, ya, di surah Nuh langsung. Bahwasanya Nabi Nuh saja memberikan perintahnya kepada siapa? Orang yang ingkar, apalagi yang beriman. Yang ingkar saja dijanjikan seperti ini, dia janjikan banyak harta, anak, rizki, semuanya Allah limpahkan pada mereka, apalagi kita yang muslim. Mustahil nggak Allah kasih? Mustahil. Allah akan kasih, berikan sesuai dengan kadar yang Allah tentukan pada kita, takdir yang Allah berikan pada kita. Ketika Allah bilang tambah, sangat mudah, Allah akan menambahkan rizki seseorang, ya. Lebih mudah daripada kita mengedipkan mata, sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala membuat orang yang tadinya tidak punya menjadi punya, yang tadinya punya menjadi tidak punya, yang tadinya nggak ada jabatan menjadi punya jabatan, yang tadinya ada jabatan menjadi tidak punya jabatan. Sangat mudah. Maka perbanyaklah istighfar. Dan jangan lupa untuk kita yang mempunyai kekuasaan, janganlah kita berbuat zalim, ya. Perbanyaklah mengatakan la haula wala quwata illa billah, agar tidak salah niat, ya. Kita tahu semua kekuatan dan semua kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah hal ini agar apa? Agar tidak kebablasan. Nah, baik. Kita lanjut. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Baik. Lalu Nabi Nuh alaihissalam sallallahu alaihi bertanya lagi kepada mereka, kenapa kalian wahai kaumku tidak minta kepada Ia yang mempunyai segala hal di alam semesta ini, bukan hanya di bumi, di alam semesta.
Kalian hanya lihat langit pertama saja yang bisa dilihat ini, yang bisa kita lihat kasat mata hanya langit pertama saja. Ya. Belum langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya, maknya Allah, kursinya Allah, arsy-nya Allah, Sidratul Muntaha belum kelihatan. Baru saja langit pertama saja. Kenapa kalian tidak minta pada eksistensi yang mempunyai ini semua? Padahal logikanya, kalau kita di dunia saja, ya, kita punya teman yang lebih kaya, biasanya minta kepada dia karena kita tahu dia lebih kaya. Ya, minjem, misal minjem saja kepada orang yang lebih kaya karena kita tahu apa? Ia punya hal, ia punya harta misal, ataupun dia punya jabatan, kita minta jabatan tersebut. Kenapa nggak minta terhadap ia yang memiliki segala hal di muka bumi ini, termasuk jabatan dan harta yang dimiliki teman-teman kita, yang dimiliki atasan kita, yang dimiliki yayasan kita? Kenapa nggak minta? Kenapa nggak minta kepada mereka? Kenapa nggak minta kepada Allah SWT? Kenapa mintanya pada mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, padahal Allah yang maha pemberi solusi, padahal Allah yang maha memiliki segala hal, segala kendali di atas muka bumi ini pun apa yang ada di langit. Kenapa mintanya kepada manusia? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa nggak minta kepada Allah yang punya segala hal, yang punya segala hal dengan kebesarannya, saking besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad khalaqakum atwara, dan ia yang telah menciptakan kalian step by step, min mani yumna thumma khalaqnakum min nutfatin thumma min mudghatin mukhallaqatin, dari setetes mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Ya, lalu Allah ciptakan tangan, kepala, kaki, pun Allah tiupkan ruhnya, ya, di waktu yang telah ditentukan. Ya. Lalu kalian lahir, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Lalu Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, kalian nggak tahu apa-apa, nggak bisa berbicara, ya, nggak bisa mendengar sesuatu untuk difahami. Bagaimana kalian tidak minta kepada Allah yang memberikan kepada kalian pemahaman di waktu kecil kalian? Bukan ibu kita yang memberikan kita pemahaman di waktu kita kecil, bukan bapak kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laulallah, kalau bukan karena Allah, kita nggak akan sampai sekarang, nggak akan bisa bahasa ibu dan bapak kita. Ya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memberikan kita pemahaman di dalam relung jiwa kita, di akal kita, Allah yang berikan. Kenapa kita tidak minta langsung kepada Allah? Kenapa kita mintanya malah pada manusia? Salah target, ya, salah sasaran. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah akan bukakan jalannya biidznillah ta'ala. Ya. Baik, kita lanjut. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit ini, ya, yang berlapis-lapis, yang kalian hanya bisa melihat 1 langit saja. Ya, kita hanya tahu 7 langit ilmiyan, hanya karena mengetahui saja, tapi kita nggak bisa lihat. Mau maksain pakai teleskop pun yang paling besar hanya langit pertama saja yang kelihatan, langit kedua nggak kelihatan, saking besarnya langit kedua. Bagaimana langit ketiga sampai ketujuh sampai arsy-nya Allah, bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar daripada itu semua. Kenapa kita nggak minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya segala hal, ya, yang paling besar di alam semesta ini? Tayyib. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Ya, dan Allah yang menjadikan bulan bisa memantulkan cahaya dari matahari. Ya, kalau bukan karena Allah itu bulan gelap. Ya, hanya bundaran saja. Ya, hanya seperti asteroid saja. Kalau bukan karena Allah. Dan Allah jadikan matahari sebagai pelita yang memanasi muka bumi ini sehingga terjadi banyak hal. Ya, kita bisa jemur baju, bisa mepes ikan, ya, jemur kerupuk, alhamdulillah. Ya. Belum lagi tumbuhan-tumbuhan mereka bermetamorfosa dengan cahaya matahari. Subhanallah.
Kenapa kok kita nggak minta pada zat yang menjadikan matahari ini penerang segala apa yang ada di muka bumi? Tidak hanya penerang, bahkan membawa manfaat. Ya, kita dapat vitamin D dan lain-lain. Kenapa kok mintanya malah sama makhluk juga? Salah sasaran. Minta sama jin pula, wal'iyadzubillah, salah sasaran, nggak kelihatan, gitu ya. Ya, nggak kelihatan apa manfaat mereka, tidak kelihatan. Baik. Allahu ambatakum minal ardi nabata. Allah yang telah ya, menumbuhkan kalian, ya, menciptakan kalian di muka bumi ini seperti halnya tumbuhan tumbuh dari muka bumi ini. Ya. Kita pun sama, dari kecil kita tumbuh menjadi dewasa, akhirnya menjadi tua renta, kembali lagi ke alam kubur. Hakadal insan, seperti ini manusia, tabiatnya manusia. Ia dari kecil ya lama-lama menjadi kuat, lalu nanti melemah lagi, manusiawi, ya, manusiawi sekali. Maka kita minta terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita atwar, yang menjadikan kita ya berbeda dari masa ke masa yang lain. Ya, kita di masa mudanya sedang kuat-kuatnya, ya maka berbaktilah kepada orang tua. Ya, 2 pintu pembuka rizki dari seseorang. Ya, yang pertama ia bersilaturahim. Yang kedua adalah berbakti pada orang tua. Ya, tidak ada yang lebih besar, kata Rasulullah SAW, ya, tidak ada pahala yang langsung diganjarkan pada seorang hamba ya, kecuali silaturahim dan juga berbakti kepada orang tua di dunianya. Di dunianya langsung diberikan kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim sering-seringlah untuk bersilaturahim. Yang kedua, kita sering untuk berbakti, bukan sering lagi, wajib untuk berbakti. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua adalah perintah kedua setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian menyembahnya. Yang kedua, berbaktilah kepada orang tuanya. Ya. Lalu Allah juga katakan, qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini ketika Nabi Musa mengatakan pada kaumnya, kemarilah aku akan bacakan kepada kalian peraturan-peraturan dari Rabb kalian, apa yang ia haramkan pada kalian. Yang pertama, janganlah kalian menyekutukan Rabb kalian, syirik terhadap Rabb kalian. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada orang tua. Setelah perintah menyembah Allah, perintah kedua yang paling agung adalah berbakti kepada orang tua. Naam. Baik. Kita lanjut. Malakum la tarjun. Maka yang masih ada orang tuanya, berbaktilah karena orang tua kita adalah pintu surga kita. Ya. Mau masuk surga dengan mudah, masuklah dari pintu berbakti pada orang tua. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Lalu Allah akan kembalikan kita ke perut bumi dan Allah akan keluarkan kembali insyaallah taala ketika di padang mahsyar nanti. Allahu ja'ala lakumul arda bisata. Bukankah Allah yang telah menciptakan muka bumi ini bisa ya, lapang, luas, sehingga kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan tenang, adem, anyem, enak. Ya, ini semuanya pengingat terhadap mereka yang ingkar terhadap Allah SWT, pun terhadap kita yang beriman kepada Allah, agar kita bertadabbur, kita berpikir kembali. Nah, kita jalan di muka bumi ini, yang menyediakan jalannya siapa? Sebelum di aspal, adanya aspal ini sudah ada jalan-jalan dulu di muka bumi ini. Ya, Allah berikan jalan-jalannya, tidak hanya hamparan tanah saja, tidak, ada jalan tertentu yang Allah ciptakan memang sengaja untuk kita agar kita bisa berjalan di jalannya, agar kita tidak tersesat. Kenapa kita tidak berpikir? Kenapa kita tidak mengingat hal ini? Ya, ayo kita ingat-ingat kembali. Ya,
bagaimana nikmat sunrise yang Allah berikan sehingga kita berbondong-bondong nyari sunrise di pucuk gunung. Pagi-pagi sebelum subuh sudah naik ke atas tapi lupa istighfar, ya. Lupa nggak sholat malam. Nyarinya apa? Sunrise. Akhirnya sholat subuhnya di mana entah, Allahu a'lam. Ya. Pas dilihat subhanallah indah sekali. Akhirnya baru ingat. Alhamdulillah kalau ingat. Kalau nggak ingat, ingat. Ya, kalau nggak ingat berarti ingat tugasnya. Sunset kita susah-susah cari kemana, ke pantai. Ya. Pergi di sore hari badal asar, akhirnya lupa zikir sore. Nah, ya inilah manusia. Ya, manusiawi sekali. Ya, kita semua pernah merasakan yang namanya qasr. Ya, yaitu lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tanamkan dalam diri kita agar kita tidak lalai, tetap kita berusaha untuk menjadikan diri kita dengan azabnya Allah sekat agar tidak diazab. Ya. Insya Allah ta'ala Allah akan permudah segala urusannya. Mereka yang senantiasa ya mencanangkan dirinya, menyangkut pautkan dirinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan ada takut menghadapi masa depan, ya, la khaufun alaihim. Mereka nggak akan takut menghadapi apa yang akan terjadi setelahnya. Walahum yahzanun, dan mereka nggak akan sedih atas apa yang telah terjadi sebelumnya pada dirinya, yang menimpa dirinya, nggak akan sedih. Ya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman kepada Allah sebenar-benarnya iman, benar-benar mereka percaya Allah itu ada, Allah yang nolong aku, ini semua milik Allah. Ia percaya di dalam dirinya hal tersebut. Wa kanu yattaqun, dan mereka selalu berusaha untuk menjauhkan dirinya dari azab Allah. Dia berusaha untuk tidak melihat sesuatu yang harusnya tidak dilihat, melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Ia berusaha hal ini, ya, selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nggak akan takut menghadapi masa depan, pun nggak akan sedih dengan apa yang telah ditinggalkan. Nggak akan. Siapa itu? Ala auliya Allah. Kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sungguh benar-benar adalah wali Allah. Mudah. Caranya gimana? Beriman. Yang kedua, bertakwa. Mudah di lisan, tapi insya Allah bisa diusahakan. Semua yang hadir di majelis ini, semua yang hadir penonton, yang hadir di YouTube, TikTok, Instagram, yang hadir di majelis Masjid Muhammad Al-Fatih, semua berhak untuk menjadi wali Allah. Caranya berimanlah dan sering-sering untuk menjauhkan diri kita dari azab Allah. Apa namanya? Bertakwa. Takwa kita jadikan sekat di antara diri kita dan azab Allah. Mau melakukan dosa, ingat tuh nanti diazab sama Allah, nggak jadilah. Ya. Mau disogok nggak jadi, jangan, saya takut azab Allah. Saya lebih takut azab Allah daripada sogok cuma 1 miliar 1 triliun, sedikit sekali. Azab Allah, kalau misalkan innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila min. Orang kafir kalau punya harta, ya, berupa emas, ya, yang besarnya semuka bumi ini dikalikan 2 untuk menebus dirinya, tidak diazab di akhirat, nggak akan Allah ambil tebusannya. Allah tolak. Ya, maka 1 miliar 1 triliun 100 triliun terlalu murah untuk masuk. Maka dari itu dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang namanya dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Kenapa? Karena ketika di surga dia akan melihat di dunianya, walaupun ia adalah orang terkaya di dunia, dunianya nggak ada apa-apa, nikmat semua di surga. Ini kenapa dunia itu menjadi surga, menjadi penjara bagi orang mukmin. Walaupun dia orang terkaya di muka bumi, walaupun ia nomor 1, punya jabatan paling tinggi di muka bumi, ia bisa memerintahkan satu hal, satu bumi dimusnahkan, ia akan melihat bumi ini nggak ada apa-apanya ketimbang surganya. Wa jannatul kafir, ya, dan menjadi surga bagi orang kafir dunia. Kenapa? Karena ketika walaupun ia menjadi orang miskin, orang yang paling tidak punya, nggak punya jabatan, nggak punya harta, bahkan orang yang sakit-sakitan di muka buminya, ia akan menemukan nikmatnya jauh lebih besar di dunianya ketimbang akhiratnya untuk orang kafir. Kenapa? Di dunia nggak diadab,
Ya, di neraka dia diazab setiap detiknya, hanya ada azab, hanya ada siksaan. Maka dia akan melihat jannah, surga. Surgaku ketika waktu di dunia dulu. Sudah di akhirat sudah nggak ada surga lagi untuk mereka yang kafir. Wal'iyadu billah. Maka kita sebagai seorang muslim, kita usahakan untuk selalu mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya iman, Allah itu Rabb kita, Allah yang memberikan rizki pada kita, Allah yang menentukan takdir kita. Ya, kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kepercayaan, ya, agar tidak salah niat satu, agar kita tetap mencari ridha Allah dan juga surganya. Ya, dan juga jangan lupa untuk selalu menjadikan diri kita sekat dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, litasluku minha subulan fijaja. Yang terakhir, agar kita bisa berjalan di muka bumi ini, ya, dengan kesana kemari dengan nyaman. Ya, alhamdulillah Allah berikan jalan sekarang, kita bisa kesana kemari mondar-mandir tanpa perlu khawatir, tanpa perlu tahu adanya ataupun tanpa perlu khawatir adanya apa itu namanya, biasanya di gunung ya tiba-tiba nyembur belerang ya, tanpa khawatir adanya belerang keluar dan lain-lain. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur atas nikmat dibentangannya muka bumi ini agar kita bisa berjalan di atasnya. Falillahil hamdu wal minnah. Ya, maka selesai kajian kita di pagi hari ini dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga taufiknya.